hal tersebut dalam sebuah game. Jadi makanya roamernya juga harus roamer yang bisa ngendaliin dari segi mapping. Termasuk makanya nggak kaget ketika ada Popol Kupa roamer muncul. Bigetron salah satunya yang membawa. Karena bisa ngebuka map. Dan itu yang lumayan penting sekarang. Rafaela. Semangat caster tuh. Kalau itu siapa tadi? Makasih, Kak. Siapa itu tadi? Makasih banget pokoknya. Oh, impostornya warna biru. Balik. Salah. Menang itu harus foto sama Dlar itu juga harus. Enak lu Dlar ganteng. Coba gue. Aduh. Misi EVO slot M4 juara adalah bonus. Sesuai dengan yang Pendragon bilang ya. Kita tujuannya M4. Tujuan M4. Menang bonus. Menang bonus. Ngeri banget ya. Kalau udah target-target yang sangat tinggi ya. Ya, targetnya udah bener-bener ada goalsnya lah, ada tujuannya. Jadi bener-bener haus juga nih akan kemenangan. Jadi targetnya bonus kan? Hah? Haus. Itu mah kita. Haus. Juara. Ruby. Oke, ini bisa dibilang penangkal untuk Fanny dan juga nanti bisa mengendalikan dari segi reward manipulation dan combo bareng I'm Offended serta Don't Run Wolf King. Tapi Profesor KB. Bentar. Ruby ternyata. Gua cium-cium kayaknya Dairon masih mencoba berani untuk mengadu di arah EXP lane nih dengan Dairon. Baru gue cium-cium ya. Karena ini dengan komposisi yang mereka miliki sekarang nih, mereka udah punya Ruby, udah punya Eve. Mereka ada satu lagi jungler yang bisa memfollow up dua combo ini. Dan bahkan kalau kata Mars ya, yang bisa di-highlight dari EVO Legends adalah saat ini yaitu Dreams. Yang bisa dibilang performanya lagi naik dan juga nge-boost timnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Iya, Dengan gameplay yang terbukti dari pertama dia naik ke MPL. Dan Dreams dengan Kadita lagi kah kali ini? Surprise attack. Kadita Brody dan Balmon. Dan Fofeus karena Fofeus ada ternyata. banyak banget hero dash di sana. Oke. Tapi balik lagi sih, Jungler. hero dashnya terbatas di sini dan Brody cuma punya satu dash. Jungler Esme. Jungler Esmeralda, karena tadi udah sempat kita bahas juga bagaimana potensi dari Fearless dengan menggunakan Esmeralda di second pick. Esmeralda ini bakal menjadi salah satu power juga untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Cuma untuk Dreams-nya dengan Kadita, dia bisa bermain dua tipe, cover oke. Cover oke. Kalau mau main rusuh dia juga Bundle punya oke. Breath of the Ocean, dia juga punya stun effect dan Rogue Wave-nya itu damage-nya nggak main-main, ingat. Gua nggak tahu kenapa malah gua ngelihat dari seorang Esmeralda ini agak cukup berbahaya posisi berdiri. Karena Retribution. Iya, karena Retribution. Iya, ya nggak kelihatan Kak, mohon maaf ya, tapi kita Derby sebentar lagi. panas. Apa? Derby panas, papan atas. Oke, Sultan berlama-lama EPL Arena tepuk tangannya. Karena kita menuju ke lane outdown. Apakah Rebellion akan membalikan keadaan atau bahkan EVOS akan memenangkan dengan 2 poin penuh? Masih punya kesempatan untuk masing-masing tim menyamakan kedudukan bagi Rebellion dan mendapatkan poin penuh untuk EVOS Legend dan juga mungkin saja mereka bisa mengamankan week yang keempat dan menjadi juara paruh musim. Dan bukan hanya itu aja, posisi ada stiker Goni. Adem sopan banget suaranya itu ya. Mirip Kaya suaranya. Emang kaya. Oke, dengan clearance cepat, Dreams yang bahkan coba untuk mengganggu pergerakan. Di sini dari tim Rebels yang tidak mau melepaskan begitu saja. Dreams bakal coba dipaksa melewati bebatuan lewat underground kali ini. Dan bahkan di posisi sebaliknya, Tas yang akan mengagetkan posisi Swallow yang tiba-tiba bakal coba dipaksa. Tertarik terlalu jauh karena tidak tertarik jadi tidak mendekat. Oke, tapi untuk Dairon hampir saja sedikit lagi HP-nya masih bisa bertahan, tapi Pendragon menjadi tuan tanah untuk XP Lane. Di freeze lane bahkan itu hitungannya berarti akan menjadi kerugian bagi Dairon. Karena di early game rotasi kalah dan juga dari segi level juga bakal sedikit kepok. Mirror image ke arah depan, sungguh berani, tapi nampaknya di sini Clover masih memiliki satu buah flicker. Masih bisa digunakan dan bahkan Dream akan mengganggu pergerakan freeze lane terhadap seorang Clover. Dibalaskan posisinya di bottom dan di arah top lane memiliki posisi yang sama di dua tim yang berbeda. Sama-sama di freeze lane dan bahkan untuk sekarang Clover lebih rugi hitungannya. Karena itu adalah gerobak yang berisikan dengan banyaknya emas. Betul sekali. Lagi dan psikologis ya dimainkan untuk kali ini. Udah ada lagi Rocky Berry namun Clover. Tapi Clover sama sekali gak dikasih kesempatan untuk pulang kali ini. Satu gerobak bakal coba ditahan benar-benar pure dan bahkan Hais lah yang akan mendapatkan gerobak itu terlebih dahulu. Ditunggu sampai minion WP datang kembali dapatkan di Artful State. Susujin punya penutup pakai Pendragon di top point. Persoal didapatkan dikembalikan 1 untuk 1.
Pertukaran cukup adil, tapi sebaliknya kali ini Susujin harus mundur. Reload manipulation masih di tangan dari Swallow. Wijanarko, Susujin harusnya udah memiliki enhanced sword dan dia tidak terlalu takut nampaknya Profesor kali ini. Tas, Wijanarko udah mulai sedikit tertarik nampaknya oleh seorang Tas. Ini masih santuy aja, cuman tadi bedanya adalah Fearless mendapatkan 1 poin kill, sementara untuk Susujin mendapatkan 1 poin assist. Nah sekarang mereka sama-sama kehilangan 1 player, tapi semuanya juga udah respawn kembali. Turtle udah nongol, tasnya memberanikan diri, memang hanya menunggu teman-temannya sebelum ke Altara dibuka, tapi Turtle udah berhasil diambil dan I'm offended udah mulai connect juga. Dreams ya, bisakah dia bertanda juga kabur dari area tersebut? Tapi sejauh ini dengan Cyclone Eye, dia pun selamat. Dan menurut gua adalah satu keputusan yang baik dari seorang Wijanarko, dia nggak nge-follow up lebih lanjut karena dia bisa ter-outplay. Ada Petrify, ada Rough Wave, Profesor, dan bahkan dia nggak punya flicker dari Wijanarko. Oke, tapi satu monster kecil jungle dimiliki sama Rebellion Zen ini lagi di freeze di area purple buff karena nggak di take down. Dan ini bakal jadi marah bahaya juga bagi teman-teman dari tim Rebellion Zen kalau nggak ada yang ngelasit ke arah sana. Karena itu bakal lama banget loh untuk purple buffnya dan nanti Fearless bakal ketinggalan level sama Sutsujin lama-lama. Yes, ditambah lagi purple-nya di tangan dari Sutsujin. Ini Iya. bakal lebih banyak dan bahkan dari posisi tim EVOS Legend, mereka sudah mengamankan posisi yang bisa melakukan HBD terhadap seorang Hais. Hais harus, iya Hais udah harus tahu informasinya. Ya udah Kita level 4. Dia udah level 4 dan ini yang cukup berbahaya nampaknya. Udah mulai ada penciuman bau-bau tidak enak di arah bottom lane dan bahkan surprise attack. Rafael untungnya diamankan oleh Wijanarko. Kalau bukan, kalau Hais itu akan menjadi poin tambahan untuk EVOS Legends. Iya, apalagi dia bawa sprint ya, bukan bawa purify. Yes, betul. Jadi udah pasti banget bakal kena itu untuk serangan dari Kanita. Wah, nih Pendragon pun 1v1 situation dengan Dairon gak mau lagi. Gak mau diperpanjang urusannya, tapi Hais terus-terusan menabrak psikologikal yang dimiliki oleh Clover. Tapi Clover lah yang dipaksa mundur sedikit untuk sekarang. Tapi mereka semua masih tetap berada di lainnya. Dream akan ditarik kah? Tidak, barusan dibilang tidak. Tapi sudah ada I'm offended, tapi tidak ada follow up damage. Pikir-pikir kombonya ngeri juga loh late game. Makanya, dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari Wijanarko, tadi sebenarnya dia tuh nunggu pasifnya hilang dulu. Iya, Nunggu pasifnya hilang, tapi kayaknya agak terlalu lama ya, dan momennya bakal hilang. Tapi akhirnya pasifnya masih ada, tapi yang sebaliknya akan berbahaya adalah Dairon di arah top lane. Fearless is coming out, Swallow, surprise attack! Robo terlihat Swallow masih bertahan dan dibalikan kembali kanannya. Dan di sisi sana, Pendragon menutup permainan dari Swallow. Dibalikan kembali ke kanan Wijanarko. Kali ini mencoba untuk menyelamatkan. Pendragon Black Card! Dapat di 3, tapi tidak ada damage! Tidak ada damage! Tidak ada Swallow! Hanya tarikan yang sia-sia! Memperpanjang nyawanya dengan satu tarikan yang luar biasa. Tapi EVOS Legend tetap berada di laning tersebut. Dan Tas, timing yang baik, positioning yang baik, dan efektivitas dari penggunaan skill yang sangat baik. Ditarik sekarang kena Maupen dan dilompatin pula Demonic Force. Satuin lagi, mau pergi ke arah mana dan Sutsujinnya pun harus down. Yes, keputusan yang tepat, retribution yang sangat tepat, dan bahkan I'm offended jujur dari Bahkan gak pakai retribution loh. Oh iya, dia gak pakai retribution. Sutsujin gak pakai retribution. Oh my god, aku Dia kira tuh pakai damage-nya retribution. doang dan juga lasit yang benar-benar on point banget barusan connect dari Sutsujin. Tapi kita harus bisa akui, kalau misalnya dari Wijanarko tadi tuh sangatlah bagus, dapetin 3, tapi nggak ada fallout damage. Ini benar-benar apa yang dilakukan dari Wijanarko dari top lane tadi sia-sia seperti hubungan yang sudah tidak bisa dilanjutkan. Semua sia-sia kalau dipaksakan. Iya, tapi kayaknya gak ada yang sia-sia di bottom lane karena gold lanernya masih sama-sama baku hantam mencari uang sebanyak-banyaknya. Cuma haze-nya ini loh yang lebih diunggulkan karena dia kan bawa Alpha Rise untuk emblem talent supportnya. Yes. Jadi dia sekali aja poking damage ke arah Clover, dia nambah 10 gold, nambah 10 gold, ditabung lama-lama menjadi bukit. Yes, itu bisa-bisanya tuh. Rebellion megang boneka dari EVOS. Ya, Apa siapa kan namanya, Me? Kan gini, Siapa? Minror. Minror. Oh, Minror. Iya, Minror. Namanya. Nggak apa-apa. Itu kan namanya, sekarang kan suasananya MPL Arena is blue. Oh, MPL Arena is blue. Ini semua bersaudara ya. Tapi kalau bisa gue bilang dari tim Rebellion Zion ini mereka harus sudah mulai tahu sih permainan dari seorang Dreams. Mereka harus cari sih di mana Dreams berada. Tapi lihat Wijanarko bakal coba dipaksa dan bahkan Blazing Dream telah dikeluarkan soal tempat memori. Tapi lihat di belakang Dreams surprise again Dreams membuat dua gameplay yang sangat baik dan
dan bahkan 2 poin untuk tim EVOS Legend. Diam dia mematikan, memasangkan kanan dari seorang Fearless. Cuma hanya punya Retribution. Swallow gak bisa menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan Tesla yang akan mengamankan posisi dari arah bottom lane. Dreams bisa-bisanya dia menggunakan semua Breath of Motion. Bisa-bisanya dia tutup dan bahkan dipastikan keadaannya. Swallow kembali dimakan di arah bottom lane. Gak punya kesempatan untuk hidup. Oh my god. Terus pressure, tekanan yang akan diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini tidak akan berhenti. Karena EVOS Legends, mereka lagi pegang kendali. Dreams pegang banget untuk ambush yang penting. Dia pegang dari teritorial yang pentingnya. Dan buat sekarang Tas, dia nggak punya lagi untuk mengendalikan Spectre Mode-nya. Namun, Dreams selalu hadir di sana untuk menutup chance Rebellion Zion jump in kepada teman-teman dari EVOS Legends. Dan Ini bahkan juga sih. coverisasinya, just in case Retribution gak bisa dikeluarkan, just in case Sujin gak bisa mendapatkan sebuah turtle, dia udah standby dengan Wrath Wave-nya. Waduh, perhitungannya matang. Perhitungan yang sangat matang, calculate yang sangat wise. Dan Sangat bahkan bijak. para pemain dari tim Rebel Zion bakal coba memasang menuju ke arah Tas, dipaksa digocek. Dan Sujin di sana, Gak kena. didampingkan Aima Vedat, berhasil dihindari. Tapi lihat ini akan terjadi perperangan karena Pendragon turun gunung. Ya, udah mulai bermain 5 nih Pak Pulung. Aku Yap. lihat-lihat. Dengan perbedaan 3000 gold, Pendragon ini akan mematikan sekali. Karena untuk damage burst di physical, ini di kiri nih ada Pendragon, di EVOS Legends ini ada Pendragon. Jadi untuk penetration, untuk armor-armor tebal, udah pasti bakal kemakan semuanya. Wah, Dreams hanya ngecek situasi. Dreams hanya melihat, ingin tahu ada apa di depannya. Itulah tugasnya untuk melakukan keadaan, mengcoverkan rekannya, membuat sebuah trap, membegal siapapun yang ingin pulang. Dan tadi adalah salah satu contoh di mana semuanya bisa dilakukan bersama-sama. Dan Swallow hampir saja. Tapi bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah tidak adanya flicker. Time is coming. Di saat yang tepat Blessing Duet menghilangkan semua para altar, tapi ternyata dan Pendragon harus down. Dan bahkan Sas akan menjadi korban selanjutnya. Dari seorang Clover, dia menggunakan satu buah flicker yang sangat tepat. Dan Chris men-trigger Dairon ke sisi samping, menyelamatkan seorang Clover. Dan bahkan apakah Dreams tidak bisa terpikat? Yes! Dreams berhasil selamat. Oh my god. Dreamsnya berhasil Oh. selamat. Capek sudah mungkin Popeyos untuk selalu mengejar, tapi minimal dia pun berhasil mengusir mundur dan juga memisahkan tiap-tiap player dari EVOS Legend, dan itu menjadi celah terbuka lagi untuk mereka sekarang. Asli ini Dreams Dia yang untuk bikin nangkepnya. Dairon, kan? Iya, berpisah tentunya dengan kawanan dari teman-teman Rebellion Zion untuk menangkap ke arah Clover. Dan walaupun Clover tumbang, Dreamsnya nggak tumbang. Iya, jadi memang dipisahkan, berusaha untuk memisahkan. Memang semuanya juga jadi punya fokus satu-satu juga. Ya satu memang udah harus ada yang dikorbankan. Targetingnya harus ada Targetingnya dikorbankan. tetap harus ada yang dikorbankan. Tarik Itu ulurnya ada benar-benar Clover, manis. lihat tuh gangguan lagi, Dreamsnya ditarik tapi enggak karena Wijanarko yang bisa mundur. Dan Haze punya kesempatan untuk menumbangkan satu outer turret. Gak, menurut gua sih ini dari tim Rebellion, mereka harus coba benar-benar menginjak Dreamsnya. Dreamsnya dari tadi ini bebas banget. Oke, kita anggap dia tidak mendapatkan poin kill yang banyak banget. 2 poin kill. Itu cukup banget untuk membuat dia memiliki 2 item core-nya. Masalahnya Dreamsnya nggak kelihatan dari tadi. Itu yang harus dicari Wijanarko. Dan Wijanarko harus ditempel sama Swallow, bukan berdekatan. Tapi gimana caranya ketika tertangkap Dreamsnya bisa di follow up? Malah menurutku Tidak iya, mau. Wijanarko jadi cover ketika nanti Dreamsnya muncul. Ketika mau Rogue Wave, itu di cancel pakai Donoran Wolf King. Ditahan atau enggak ditarik, I'm offended, dikasih efek stun lah Dia mau minimal. masuk gini, nggak jadi. Nggak jadi, Mau nggak masuk, jadi. nggak jadi. Sebenarnya dan mau nggak mau juga pemain dari Rebellion Gen juga bisa melakukan pola yang sama. Mereka bisa tidak terlihat pula di dalam map dari Land of Darkness ini, karena itu akan sangat berbahaya pula apabila mereka terlihat. Gila, Dan tak. ada serangan yang dilakukan walaupun dengan kali ini altarnya dikeluarkan, tapi Clovernya masih berjuang seorang diri sedikit lagi, namun tidak bisa karena Clovernya pun harus down. Tas gila refleksnya. Pas banget refleksnya sangat tepat, tapi lihat dibalikan keadaannya ada Verlet menjadi poin utama, dibalaskan kembali. Wijanarko tidak ada flicker. Swallow berhasil flicker karena belakang, tapi bukan itu masalahnya. Swallow masalahnya dia harus coba perhatikan Dreams, dia harus coba. Udah gak ada flicker lagi. Ini masalah utama karena EVOS Legend apapun yang didapatkan Dreams itu bakal di follow up, Profesor. Iya, pasti banget. Siapapun yang didapatin, siapapun. Apalagi kalau ngomongin soal main ambush ya, dari tadi Dreamsnya bener-bener pegang ambush yang penting. Di Semuanya. area deket river, di area deket landing phase. Apalagi kalau misalkan nanti Dreamsnya ini bakal menjadi cover dari Clover. Ini bakal lebih mematikan lagi karena bisa-bisa itu Swallow bakal di cancel loh pakai Breath of the Ocean ketika dia menggunakan ultimate real world manipulation. Dan menurut gua ini Dairon mau nggak mau harus ngorbanin jiwa dan raga sih untuk mencoba membuka semua boost
entah dia coba buka busnya pakai skillnya aja. Iya. Ya dia nggak usah harus masuk ke dalam busnya. Dan bahkan Dreams terperangkap. Kali ini terdeteksi keberadaan dari Dreams. Wait. Bakal coba dibalaskan keadaan. Rough Wave telah dikeluarkan dan bahkan Petrify. Lihat 300 IQ yang dikeluarkan, bahkan di sisi sebaliknya. Mereka tukarkan dengan Swallow. Dibalikan kembali keadaannya. Wishan Arko, I'm of Vedan. Tepakan. Hilang 1-1. Daerah menjadi orang selanjutnya. Double kill dapat kali seorang Clover. Lord terbuka. Membuat Rebellion untuk mundur. Dipukul oleh EVOS Legends. Mereka langsung ditampar dengan keras, Mapolo. Ini trap yang dibalaskan dengan super trap yang dimiliki oleh EVOS Legends. Coba lihat, pinter banget. Walaupun tadi untuk Dreamsnya memang sudah ketahuan posisinya. Dia berhasil untuk menggiring jauh banget. Memisahkan kawanan player dari Rebellion. Namun ada satu orang Rebellion yang malah tertangkap pula di sisi yang berbeda. Dan itu menjadi target utama dan mereka yang duluan berhasil. Karena mereka dipaksa flickernya, Prof. Ingat Iya. gak yang tadi? Yang di dekat mid lane. Dekat mid lane, habis itu Fearlessnya juga terpick off gara-gara ada Pendragon. Kita tahu lah itu udah bakal counter play banget karena kita tahu Pendragon menggunakan Direct di sini. Dan ketika kita melihat juga Dreams yang tidak tertangkap sama sekali, ini dia masalah utamanya dari Rebellion Zion. Ini kalau EVOS Legends memenangkan game yang kedua ini, MVP by Dreams sih gua. MVP by Dreams ya. MVP by Dreams, sumpah sih. Dreams. Begini yang ngeri banget. IQ-nya 350 tadi. Iya, karena kalau kata Konet 100 IQ itu normal, Ji. Iya. Disuruh 300, ya udah gue bilang. Oke, Dua kali, 3 kali lipat ya berarti. Iya, 3 kali lipat. Dia bisa pakai Petrify loh. Petrify dulu, ngedash lagi, selamat, dan sekarang pertempuran akan terjadi di dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Rebellion sih ya. Oke, tapi bukan hanya itu problemnya. Mereka real world model Malaysia sudah gunakan di arah tengah atas. Cover of Dreams, dan belakang Dreams! Rob-Wave-nya tercancel! Tidak masih mendapatkan Rob-Wave yang sempat karena Swallow. Berhasil dikasarkan cukup baik. Dan bahkan bermain di Rebellion bisa membalikan keadaan. Dan Dreams akan menjadi sebuah korban utama. Dan di sisi selanjutnya, Susujin masih mau lebih. Dan tidak bisa berhasil melakukan in-game. Dreams akhirnya terpikau, Pak Bulu. Oke, Dreamsnya tertangkap basah, namun sepertinya EVOS Legends belum mau mengendorkan serangannya karena mereka masih berfokus untuk bisa mendapat lagi karena satu besar yang ada di arah bottom lane. Dan Tas dengan sedikit SP di bagian belakang siap juga untuk memberikan backupan terhadap rekan-rekannya. Mereka tidak boleh maksa, masih ada seorang Selo. Apakah mereka akan memaksakan karena I'm a Petan? Slow and hands apakah dari Pendragon gak bisa mendapatkan siapapun. Oh my god, terroplay. Flicker yang digunakan oleh seorang Pendragon berhasil mendapatkan satu. Di sisi sebaliknya mereka mencoba melakukan end. Apakah Sang Macan Putih berhasil memenangkan laga biru? Susujin memaksakan, namun untuk kali ini sesuatu yang dipaksakan akhirnya berhasil berbuah manis. Yes, Macan Putih berhasil memenangkan laga biru hari ini dengan sebuah pemaksaan yang keras. Dan ini memaksakan juga untuk standings kita, klasmen kita, half season kita Masih tergocek. Ini benar-benar berubah total. Dan lagi. bisa jadi nih teman-teman ya, kencangkan sabut pengaman. Teman-teman EVOS Flames semuanya, kalian akan berada di pucuk untuk half season kita. Oke, di baru season EVOS Flames kencangkan sabuk pengaman karena kita akan berada di ketinggian. Di ketinggian. Posisi Benar sekali. 1. Betul Yuk, sekali. kencangkan sabuk penaman. Kenapa? Karena MPL Arena. Coba kita berikan dulu respect kepada Derby Blue kita hari ini. Luar biasa sekali. Dengan hashtag Brother Blue yang memang sudah tersebar pula. Derby Blue. Luar biasa. Keep respect. Sangat Keep kompak. respect. Keep respect. Laga Wah. biru, Macan Putih yang mengaum keras dan Sang Banteng harus menundukkan kepalanya. Mengakui kekuatan dari tim EVOS Legends kali ini. Dan Dicakar bahkan habis. kalau menurut gua ini gameplay yang cukup berbeda dari EVOS Legends. Kenapa? Mereka bermain di early dan eksekusinya tepat. Iya. Jarang. Biasanya harus agak menuju ke arah mid to the late dulu, Prof. Ya, kalau misalkan dilihat dari summary yang aku catat di sini juga Dreams melakukan targeting yang on point. Oh, Ke arah Swallow, ke arah Haze, Dreams yang dikejar tidak bisa ditumbangkan juga. Dan inilah dia permainan objektif Sujin, half season champion mendekat ke EVOS. Menang, kalah, kita party. Wah, ini dia nih. nggak ngerti gua berarti. Partinya -1 tank. Biasanya udah berempat soalnya. Gue dong berarti. Iya, -1 tank. Janganlah bola. Karena biar bisa start matching untuk ranked. Permainan objektif Susujin half season champion mendekat